Shalom semuanya, kita kembali lagi di Love Service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang ketika pacarmu selingkuh. Kita langsung saja buka ya di Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai yang seterusnya, di mana saya akan stop di situ. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, kenapa saya mengambil ayat ini? Karena kita perlu tahu bahwa yang namanya kita pacaran itu fokusnya itu adalah kepada pernikahan. Nah, itu udah sering sekali saya udah mengatakan bahwa pacaran itu untuk menikah, ya. Dan karena itu apa sih sebenarnya perbedaan dari orang menikah dengan tidak menikah dalam konteks hubungan ya? Sebenarnya kalau teman-teman bisa memikirkan, sebenarnya perbedaannya itu hanya di dalam sebuah seksnya saja. Yang artinya ketika kita pacaran, kita tidak boleh seks dulu. Tapi ketika kita sudah menikah, kita boleh seks di dalam Tuhan, dalam artinya kita sudah menikah. Perbedaannya hanya di situ saja sebenarnya. Nah, jadi ketika kita sedang membangun sebuah hubungan, termasuk ketika kita nanti sudah menikah, apalagi pacarannya sudah benar-benar top, udah di dalam Tuhan, saling mengerti dan sebagainya, sekalipun pasti ada hal-hal yang memang kita tidak bisa pungkiri, pasti ada masalah. Tapi bisa dilihat bahwa nanti di pernikahan pasti bisa bahagia sama seperti kita pada saat masa pacaran. Karena kalau misalnya kita di dalam pernikahan cuma hanya sekedar seks saja, itu tidak mungkin. Karena ya kita pasti ada banyak hal yang perlu kita lakukan pada saat setelah menikah. Misalnya kita harus mencari uang juga, kita nanti bayar listrik, kita juga nanti memikirkan nanti biaya anak atau lain sebagainya, termasuk di dalamnya kesenangan-kesenangan yang ada. Salah satunya adalah itu hubungan seks, dan juga kita bisa bersama dengan pasangan hidup kita, jalan-jalan ataupun kayak kesukaan kalian masing-masing. Nah, makanya kita lihat ini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau kita lihat baik-baik ya, kenapa sih kok Paulus mengatakan istri dulu, kenapa nggak suami? Ya kan, sama seperti di dalam pacaran. Kadang-kadang kita sebagai laki-laki ya, selalu dituduhnya itu lebih banyak. Nah, saya ngomong begini bukan berarti cewek itu yang saya bilang dia yang paling banyak salah. Tidak. Cowok cewek itu semua sama di hadapan Tuhan. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi kenapa kok firman Tuhan mengatakan pertama hak istri dulu baru suami? Nah, ini yang harus kita lihat. Kenapa kok istri dulu ya? Kenapa harus yang wanita dulu? Nah, inilah sebenarnya tugas utama dari seorang pacar di dalam Tuhan, khususnya yang wanitanya. Tugas utamanya adalah dia menjaga hati pacarnya. Dia menjaga, kalau misalnya kalian suatu saat akan menikah, tugas utama menjadi istri yang benar, istri yang baik, bahkan yang mencintai Tuhan, dia menjaga hati suaminya. Loh, kok kenapa? Emang berarti suami tidak bisa menjaga? Berarti suami itu tidak menjaga punya istrinya dong, dia nggak menjaga dong hatinya. Ya pasti jaga, tapi tidak bisa dipungkiri guys, kalau yang namanya suami dan istri, ketika suaminya aneh-aneh, pasti kurang lebih itu karena istrinya yang mungkin dia kurang care. Termasuk juga cowok dengan cewek pada saat masa pacaran, mungkin kenapa ya kok dia bisa berselingkuh. Nah, kita bisa cross check diri dulu. Pertama, ini dah istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang artinya ketika kalian pacaran, ini untuk yang wanita dulu, ketika kalian berpacaran, kalian harus punya empati, kalian punya simpati, bukan hanya simpati saya, tapi kalian punya empati, kalian care dengan pasanganmu. Care di sini bukan berarti kalau misalnya dia mengajak ke hotel, mengajak yang tidak-tidak, ya itu perlu ditolak. Tapi kalau misalnya dia hanya sekedar, beb tolong dong, atau sayang tolong dong, misalnya cuma hanya mengambilkan air, atau cuma hanya misalnya dia minta tolong untuk tolong dong bantuin aku soal kerjaan ini, ya it's okay lah, nggak apa-apa.
Nah, jadi sebelum kita berbicara kenapa pacar kita bisa selingkuh, kita harus tahu penyebabnya dulu. Nah, biasanya seperti itulah penyebabnya. Nah, di ayat yang ke-23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ini kita bisa lihat suatu saat cowokmu itu, laki-laki yang kamu cintai itu, yang sebagai pacar itu, dia akan menjadi kepala keluarga. Bukan hanya menjadi kepala keluarga, tapi dia akan menjadi kepala di dalam rancangan di dalam Tuhan. Yang dimana rencana Tuhan akan bisa digenapi karena dipimpin oleh pacarmu ini. Jadi tolong didukung dia. Jangan apa-apa kamu tidak mendukung dia. Dikit-dikit selalu maunya kamu aja yang didengerin. Dikit-dikit selalu kamu aja yang mau diperhatiin, tapi kamu tidak memperhatikan pasanganmu. Nah, itu tidak boleh. Makanya perlu sekali kamu care dengan dia. Nah, kita lanjut dulu ya. Lalu yang ayatnya ke-24 katanya, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu sini jangan salah artikan. Berarti kalau cowok saya mau minta tubuh saya di saat sebelum menikah, boleh dong? Tidak. Segala sesuatu di sini di mana ketika konteksnya ini kan pernikahan, tapi kalau dalam pacaran, ketika pacarmu sedang melakukan perjuangan yang luar biasa, misalnya dia membangun usaha untuk nanti suatu saat kamu dengan dia bisa bahagia, mencari uang bareng, tolong dong dia. Jangan malah kamu malah merongrong dia duitnya. Jangan kamu malah menuduh dia, kamu kok gak punya waktu lagi sih sama saya. Saya kan pacar kamu, selalu ditunjuk saja harus berdua. Padahal kan tidak harus berdua. Nah, itulah tugas seorang wanita agar dia jangan sampai cowoknya bisa selingkuh. Tapi yang jelas juga jangan sampai yang cowok atau yang cewek alasan selingkuh karena karena pasangan saya tidak setia sama saya, dia gak kena sama saya. Itu gak bisa jadi alasan juga. Selingkuh ya selingkuh, kamu yang salah itu berarti. Kalau yang namanya kita pacaran, apalagi kalau sudah menikah, itu arti setia. Setia artinya apa? Ketika dia jelek, ketika dia terpuruk, ketika dia kaya, ketika dia miskin, ketika dia ganteng, cantik, setialah dalam dia. Ditemenin. Itu maksudnya. Nah, sekarang ini yang buat yang laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini untuk yang cowok-cowok. Jangan suzon jadi orang. Termasuk juga kalau di dalam hubungan juga. Ini kan untuk yang laki-laki nih ya kan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kita mengasihi pacar kita bukan dengan kasihnya kita, tapi kasihnya Yesus. Artinya apa? Kita menjaga dia, kita emong dia. Kalau dia lagi sedih, kita juga bantu. Kita mungkin bisa main. Kita mungkin juga kangen dengan kita main sama teman-teman kita. Entah kita main futsal, basket, games, apapun itu. Tapi please, kamu juga punya waktu sama dia, pasanganmu itu. Supaya apa? Supaya dia jangan sampai salah jalan. Supaya jangan sampai kamu malah ditinggalkan dia. Apalagi dia diam-diam selingkuh. Nah, jadi itulah penyebabnya gitu. Kenapa orang kok bisa selingkuh ya? Ya pertama, ini kalian boleh catat juga. Yang pertama ya karena dia tidak di-care-kan gitu. Mungkin aja dari kamu dulu. Jadi sebelum kamu menuduh pasanganmu yang seandainya diselingkuh ya, seandainya dia tidak setia kepadamu, kamu cek dulu, apakah saya yang salah ya? Apakah saya itu yang tidak care dengan dia? Apa saya yang tidak fokus kepada hubungan ini? Cek dulu. Tapi kalau misalnya memang tidak, malah dia yang salah, kamu sudah benar, lalu apa yang kamu lakukan? Saya kasih 3 tips saja. Yang pertama adalah yang tadi saya sudah kasih tahu, cross check diri sendiri, apakah memang karena saya yang tidak care dengan dia. Ada banyak orang punya banyak cara sebenarnya untuk bisa selingkuh. Karena kenapa kita harus bisa introspeksi diri dulu? Karena gini, siapa tahu misalnya entahkah cowok atau cewek ya terlalu posesif, baru jalan misalnya pergi di mall, dia baru melihat cewek padahal dia bukan ini, dia nengok begitu aja langsung dibilang suka, langsung dibilang genit. Atau mungkin yang ceweknya baru saja dia ngobrol sama cowok gitu, entahkah dia itu temennya, kamu gak tahu siapa.
Tiba-tiba kamu langsung tegur dia, kamu langsung ributin cowoknya itu. Jangan. Mesti introspeksi dulu. Kenapa dia bisa selingkuh ya? Coba dipikirkan baik-baik. Lalu yang kedua ketika dia sudah berselingkuh, kedua kamu bisa obrolin dulu. Kamu tanya ke dia, kalau kamu sudah introspeksi diri, kamu tanya dia, kenapa kamu mau selingkuh? Apakah saya kurang apa? Apa yang harus kita lakukan? Ngomong aja. Karena sekarang kan ada banyak sekali, ada orang tuh, apalagi yang saya anehnya ya, ada beberapa orang itu yang ngomong entah cowok atau cewek, dia ngomong begini, ya gue sih mau selingkuh karena gue mau coba-coba aja, karena gue penasaran. Gimana perasaan pasanganmu itu? Apakah pasanganmu itu mainan? Apakah pasanganmu itu bukanlah kamu, maksudnya kamu tuh nggak serius sama dia gitu loh. Bisa-bisanya ada orang kayak begitu. Dan lebih anehnya lagi, dia ngomong, dia bilang ya aku sih pengen coba doang. Kalau udah ya kayak gitu ngomongnya, ya masih pacaran, udah cut aja. Saya sarankan cut aja. Karena apa? Sia-sia, dia nggak setia. Bayangin loh, dia pacaran aja sudah dia begitu. Apalagi dia sudah menikah denganmu. Apalagi dalam Yesus kan nggak boleh cerai, kecuali cerai mati. Lebih baik cut aja untuk orang seperti itu. Lalu ketika kamu sudah ngobrol, yang ketiga, langsung putuskan. Putuskan mau lanjut atau enggak, kasih dia kesempatan atau enggak. Karena kalau yang namanya orang berselingkuh itu, dia bukan hanya merusak hubungan dia dengan kamu, tapi dia merusak hubungan dia dengan Tuhan. Dia udah nggak takut dengan Tuhan Yesus. Itu sebenarnya udah dikatakan fatal. Jadi ini bukan hanya bicara tentang dia nggak setia sama kamu, dia tidak setia kepada perjanjian Tuhan kalau dia udah sampai selingkuh. Jadi please, bagi teman-teman semua, kalau bagi kamu yang masih begitu, bertobatlah. Pikirkan baik-baik. Kalau yang masih suka selingkuh, yang hari ini kamu yang menonton video ini yang masih ada pasangan, yang dimana pasanganmu yang sebenarnya tidak tahu, bertobat hari ini juga, putusin dia. Oke? Mari semua kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa ya Bapak bagi setiap mereka yang mungkin pada hari ini dia sedang ditipu, mungkin hari ini dia sedang selingkuh, atau dia tidak setia kepada pasangannya. Ya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, ketuk hatinya ya Bapak agar dia pulang ke rumahnya, dia pulang dengan pasangannya yang sebenarnya Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang mungkin mereka bingung entahkah dia mau putusin ini orang atau enggak, Tuhan tolong dalam nama Yesus agar dia bisa melihat apa yang harus dia putuskan ya Bapak. Entahkah dia putuskan atau dia tetap berlanjut dan memberikan kesempatan ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus agar mereka bisa berdamai dan orang yang telah diputusin itu baik kedua-duanya bisa sungguh-sungguh tetap di dalam Tuhan. Yang satunya sudah bertobat dan mereka akan bertemu dengan jodoh mereka masing-masing. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Thank you semuanya and God bless you.